Kau pikir siapa dirimu? Suara tajam itu memecah kesunyian ruang IGD. Seorang wanita berjas dokter putih berdiri dengan dagu terangkat. Wajahnya penuh ejekan. Kau cuma tukang bersih. Tukang pelantai yang kerja karena belas kasihan. Jangan sok bicara soal penyembuhan. Apalagi pakai cara-cara tahayul kampunganmu itu. Beberapa perawat di sekitar menunduk, tak berani bicara. Namun pemuda itu berbaju lusuh dengan sapu di tangannya hanya menunduk diam. Menatap lantai yang ia pel sejak pagi. Wajahnya tenang. Meski hatinya perih oleh kata-kata yang menusuk lebih tajam dari pisau, dokter itu melangkah mendekat, menatapnya dari atas ke bawah. Dengar baik-baik, katanya dingin. Dunia ini bukan tempat untuk orang bodoh yang percaya pada hal gaib. Ilmu itu ada di tangan kami para dokter, bukan di tangan tukang sapu seperti kau. Ia tersenyum sinis, lalu menambahkan kalimat yang kelak menghantam dirinya sendiri. Kalau kau bisa menyembuhkan ibuku dengan tahayulmu itu, aku akan jadi istrimu. Tawa kecil terdengar di sekitar. Namun hanya sebentar, karena tak ada yang tahu. Kalimat hinaan itu akan menjadi awal dari keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan. Pagi itu, halaman depan rumah sakit Binakasi tampak sibuk. Para dokter dan perawat berjalan cepat, dengan aroma cairan disinfektan yang menyengat di udara. Di sudut taman kecil dekat pintu utama, seorang pemuda sederhana bernama Arif sedang menyapu daun-daun kering yang jatuh semalaman. Kaos abu-abu yang ia kenakan sudah kusam, sepatu lusuhnya berlumpur. Meski begitu, sapu lidi di tangannya bergerak perlahan dan teratur, seolah ia sedang melakukan sesuatu yang sakral. Di bibirnya, terdengar lirih lantunan doa, sesuatu yang membuat sebagian orang memandangnya aneh. Dari arah pintu masuk, langkah sepatu hak tinggi terdengar cepat. Dokter Citra, dokter muda yang dikenal cantik namun sombong, muncul dengan wajah tegas. Rambut hitamnya terikat rapi, jas dokternya putih berkilau, seolah tak boleh tersentuh sedikit pun debu dunia luar. Ia menatap Arif dengan sinis. Hei, kau, tukang bersih. Arif segera berhenti, menunduk sopan. Iya, dokter. Citra mendengus, menatap lantai yang sedikit basah karena disiram Arif beberapa menit lalu. Lihat ini, orang datang ke rumah sakit untuk berobat, bukan untuk terpeleset karena air cucianmu. Dasar tak tahu aturan. Kau pikir ini halaman rumahmu? Beberapa perawat yang melintas menahan tawa kecil. Arif tetap menunduk, tangan kanannya mengepal di balik sapu. Maaf, dok, saya cuma mau biar bersih. Tadi daun-daun. Cukup, jangan membelah diri. Kalian orang kampung selalu saja punya alasan. Bersih katanya, tapi malah bikin kotor mata. Kalau kau tak bisa kerja dengan benar, lapor saja, biar diganti. Suara tawa kecil terdengar dari dua perawat di belakang Citra. Arif hanya menarik napas panjang. Wajahnya menunduk, tapi hatinya bergetar. Maaf, dokter, saya akan berhati-hati. Citra menyipitkan mata, memperhatikan kalung kayu kecil yang tergantung di leher Arif. Apa itu? Tanyanya dengan nada jijik. Jimat, ya? Pantes saja, tukang sapu tapi sok baca doa tiap pagi. Hati-hati, ini rumah sakit, bukan tempat perdukunan. Hinaan itu menampar Arif lebih keras dari sapu yang ia genggam. Tapi ia tetap diam. Ia hanya mengangguk, lalu memungut kembali dedaunan yang berhamburan karena angin. Beberapa pasien yang duduk di kursi tunggu menatap adegan itu. Seorang kakek tua berbisik pelan pada istrinya. Anak itu baik, tiap pagi dia bantu dorong kursi roda saya. Tapi kenapa dokter itu kejam sekali? Arif berpura-pura tak mendengar. Dalam hatinya, hanya satu kalimat berputar. Mungkin aku hina di mata mereka, tapi bukan di mata Tuhan. Ia melanjutkan pekerjaannya sambil menahan perih di dada. Sementara dari kejauhan, Dokter Citra masih menatapnya dengan pandangan merendahkan. Ia tak tahu bahwa suatu hari nanti, justru tangan kotor pemuda yang ia hina, itulah yang akan menyentuh dan menyelamatkan nyawa orang yang paling ia cintai. Siang hari itu, suasana rumah sakit mulai lengang. Hujan turun perlahan, membuat halaman basah dan licin. Arif duduk di bawah pohon flamboyan di sudut taman rumah sakit, menyalakan dupa kecil dari batang kayu kering. Ia menunduk, melantunkan doa pelan untuk pasien tua yang baru saja meninggal beberapa jam, lalu kebiasaannya sejak dulu, sebagai bentuk doa bagi yang telah pergi. Namun langkah cepat dan suara sepatu berhak tinggi kembali terdengar. Dokter Citra datang bersama dua perawat yang selalu menempel di sisinya. Wajahnya tampak kesal, seolah baru menemukan sesuatu yang menjijikan. Nah, lihat itu, aku nggak salah kan? Dari kemarin aku curiga tukang sapu ini ternyata tukang ritual, katanya dengan nada mengejek. Perawat di sampingnya ikut tertawa. Iya, dok, pantes saja dia suka ngomong sendiri di taman. Ternyata lagi baca mantra. Arif berdiri pelan,
mematikan dupa di tangannya. Saya cuma berdoa, Dok, untuk pasien yang meninggal tadi siang. Semoga arwahnya tenang. Cukup, potong Citra tajam. Kau pikir ini kuburan? Ini rumah sakit, tempat sains dan medis. Bukan tempat orang kampung baca-baca doang gak jelas. Dasar primitif. Suara tawa kecil kembali terdengar dari para perawat. Arif menunduk, wajahnya tertunduk dalam diam. Tapi kedua matanya perlahan memerah menahan rasa perih. Saya tidak bermaksud mengganggu, Dok, ucapnya pelan. Saya hanya percaya, setiap orang yang pergi, butuh doa. Bukan cuma obat. Citra melipat tangan di dada, menatapnya dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan menghina. Dengar ya, Arif, dunia ini sudah maju. Orang sembuh karena ilmu kedokteran, bukan karena mantra, doa, atau jimat. Kalau kau mau jadi tukang dukun, pergi dari sini. Jangan bawa tahayulmu ke rumah sakit ini. Arif menatap lantai, suaranya pelan tapi tegas. Saya cuma percaya, semua ilmu berasal dari Tuhan, dokter menyembuhkan lewat ilmu. Tapi kesembuhan tetap darinya. Citra mendengus sinis. Matanya berkilat. Kalau begitu, minta saja Tuhanmu sembuhkan ibuku yang sudah bertahun-tahun sakit. Sudah semua dokter terbaik aku panggil, tapi tak ada hasil. Coba saja dengan ilmu kampunganmu itu. Perawat di belakangnya terkesiap. Suasana mendadak hening. Citra sadar ia bicara terlalu keras, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk menarik kata-kata itu. Ia menatap Arif dengan sinis. Apa kau bisa? Atau cuma bisa nyapu dan pura-pura suci di taman? Arif tak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap tanah yang becek di bawah kakinya. Dalam hatinya ia berkata lirih. Bukan aku yang bisa menyembuhkan, Dok, tapi kalau Tuhan berkehendak, tak ada yang mustahil. Citra mendengus dan berbalik pergi. Langkah sepatunya menimbulkan bunyi keras di lantai basah. Namun kalimatnya tadi menggema di benak Arif seperti sumpah yang kelak akan diuji. Kalau kau bisa menyembuhkan ibuku dengan tahayulmu itu, aku akan jadi istrimu. Hujan semakin deras. Arif berdiri di bawah pohon, menatap langit abu-abu. Ia tak tahu bahwa doa yang ia bisikkan hari itu akan menjadi awal dari keajaiban yang tak akan pernah dilupakan. Dokter, Citra seumur hidupnya. Sore itu rumah sakit tampak lebih sepi dari biasanya. Langit mendung menggantung di atas gedung putih itu, seperti pertanda buruk yang akan datang. Arif baru saja selesai menyapu halaman belakang ketika mendengar suara riuh dari koridor utama, suara panik, langkah berlari, dan panggilan darurat. Cepat, siapkan ruang ICU. Pasien tidak sadar. Tekanan darahnya turun drastis. Arif menoleh, melihat beberapa perawat mendorong ranjang pasien. Di atas ranjang itu, seorang wanita parubaya terbaring lemah dengan wajah pucat. Nafasnya tersengal-sengal, selang oksigen menutupi hidungnya. Di samping ranjang, Dokter, Citra berlari sambil menahan tangis. Rambutnya terurai berantakan, wajahnya panik. Ibu, bertahan, Bu, teriaknya sambil menggenggam tangan ibunya. Jangan tinggalin aku, Bu. Para dokter dan perawat sibuk di sekitar mereka. Arif berdiri di ujung lorong, menyaksikan semuanya dalam diam. Ia mengenali wanita itu, ibu dari Dokter Citra, pasien lama yang sering dirawat di rumah sakit itu karena penyakit jantung kronis. Setelah beberapa menit tegang, bunyi alarm monitor detak jantung terdengar menurun. Para perawat saling berpandangan. Salah satu dokter menatap Citra dengan wajah berat. Maaf, Dok, ibunda Anda masuk dalam kondisi kritis. Kami akan berusaha, tapi kemungkinan. Citra langsung menepis ucapan itu. Jangan bilang kemungkinan, lakukan apapun. Aku tidak mau dengar kata menyerah dari mulut siapapun. Ia menangis, berlutut di sisi ranjang. Ibunya yang kini sudah dipindahkan ke ICU, pintu kaca tertutup. Arif berdiri jauh di belakang, menggenggam sapunya erat-erat. Ada rasa iba di dadanya. Dalam diam, ia memejamkan mata dan berdoa. Ya Tuhan, jangan biarkan hati anak ini hancur. Ia memang angkuh, tapi aku tahu, kasihnya pada ibunya tulus. Beberapa jam berlalu, malam datang dengan sunyi yang mencekam. Di ruang ICU, Dokter Citra duduk lemas di kursi tunggu, wajahnya sembab oleh air mata. Setiap suara mesin monitor membuat jantungnya berdegup cemas. Arif datang membawa segelas air putih di tangan. Dokter, katanya pelan, maaf saya mengganggu, tapi mungkin dokter perlu minum sedikit. Dari tadi belum makan, belum istirahat. Citra menoleh pelan, matanya merah. Untuk pertama kalinya, tatapannya tak sepenuhnya sombong tapi masih diselimuti amarah dan keputusasaan. Apa gunanya air itu? Suaranya serak. Semua ilmu kedokteran sudah kulakukan. Semua obat sudah dicoba.
Tapi ibu tetap koma. Arif menatapnya tenang. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan ilmu, Dok. Citra mengernyit. Kau mau bilang ini waktunya tahayulmu lagi? Ya, jangan bercanda di depan pasienku. Arif menunduk. Saya tidak bercanda, Dok. Saya cuma ingin bantu dengan cara saya. Kalau Tuhan izinkan, mungkin ada harapan. Citra menatapnya lama, lalu tertawa kecil penuh getir. Bantu dengan cara apa? Dengan air dan doa kampunganmu itu. Sudahlah, jangan tambah aku gila. Arif tidak membalas. Ia hanya meletakkan gelas air itu di atas meja kecil, lalu berjalan pergi perlahan. Sebelum melangkah keluar, ia berkata lirih tanpa menoleh. Saya tidak punya ilmu, Dok, tapi saya percaya, kalau hati yang berdoa tulus, tak ada yang mustahil. Citra menatap punggungnya menjauh. Hatinya terbelah antara amarah dan rasa ingin percaya. Di dalam ruang ICU, monitor detak jantung ibunya terus berbunyi lemah bip bip bip. Malam itu, Dokter, Citra menangis sendirian di ruang tunggu. Sementara di luar, di bawah hujan, Arif menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa. Langit gelap tanpa bintang, tapi dari jauh, angin berhembus. Lembut seolah menjawab doa. Seorang pemuda yang tak pernah berhenti percaya pada keajaiban. Sudah 3 hari sejak ibu Dokter, Citra jatuh koma. Tubuhnya terbaring kaku di ranjang ICU, hanya hidup karena bantuan mesin. Dokter-dokter senior sudah bergantian menanganinya, tapi hasilnya nihil. Setiap hari, Citra duduk di ruang tunggu dengan mata sembab, rambut berantakan, dan tubuh lelah. Namun di balik wajah rapuh itu, harga dirinya sebagai dokter masih tegak. Ia tak mau menyerah. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit kota. Rumah sakit tampak suram. Hanya suara gemuruh hujan yang menemani sepinya koridor. Arif masih di sana. Duduk di dekat taman, menatap jendela ICU dari kejauhan. Ia tahu, malam ini dokter cantik itu sedang dalam pergulatan batin antara ilmu dan keyakinan. Beberapa menit kemudian, pintu ICU terbuka. Dokter, Citra berjalan keluar dengan wajah basah oleh air mata. Ia menghampiri Arif dengan langkah gontai namun tatapan tajam. Kau masih di sini. Suaranya serak. Sudah kubilang, jangan ikut campur urusan medis. Arif berdiri perlahan, menunduk sopan. Saya hanya khawatir dengan keadaan ibumu, Dok. Citra menatapnya lama, lalu tertawa getir tawa di antara amarah dan keputusasaan. Khawatir? Kau pikir doa-doamu itu bisa menolong? Semua profesor, semua alat terbaik, bahkan dokter dari luar negeri tak bisa berbuat apa-apa. Ia melangkah mendekat, suaranya meninggi. Kau cuma tukang sapu. Pekerjaanmu bersihkan tanah dan debu, bukan menyentuh pasien. Tapi entah kenapa, semua orang mulai bilang kau punya sesuatu. Ilmu kampungan, katanya. Arif diam, pandangan matanya lembut, tapi tak tunduk. Saya tidak punya ilmu, Dok, saya hanya berdoa. Dan saya percaya, setiap kesembuhan datang dari Tuhan, bukan dari saya. Citra menggertakkan giginya, air matanya jatuh. Kalau begitu, katanya dengan nada menantang. Suaranya gemetar menahan emosi. Kalau kau yakin dengan Tuhanmu itu, sembuhkan ibuku. Arif menatapnya kaget. Dok, saya sembuhkan ibuku. Dengan doa-doa kampunganmu itu. Dengan air, daun, atau apapun yang kau sebut tradisi. Aku mau lihat sendiri kebohonganmu. Suasana di koridor menjadi hening. Beberapa perawat yang mendengar berhenti bekerja, menatap mereka dengan wajah tegang. Citra melangkah lebih dekat, wajahnya menatap lurus ke mata Arif. Kalau kau berhasil menyembuhkan ibuku dengan cara itu, katanya, dengan nada sinis tapi lirih, aku akan jadi istrimu. Kalimat itu menggema di lorong. Semua terdiam. Arif bahkan menatapnya dengan mata tak percaya. Tapi, lanjut Citra dengan nada dingin. Kalau kau gagal aku pastikan kau dikeluarkan dari rumah sakit ini. Dan aku sendiri yang akan memastikan tak ada rumah sakit lain yang mau menerimamu. Kau akan kembali ke desa, membawa aib sebagai tukang sapu gagal yang sok jadi penyembuh. Petir menyambar di luar jendela. Angin menerpa tirai ruang ICU. Arif memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Dalam hatinya, hanya satu kalimat bergema. Kalau ini jalan yang kau kehendaki, aku siap menjalani. Ia membuka mata, menatap Dokter Citra dengan tenang. Baik, dokter, kalau itu keinginanmu, izinkan saya mencoba. Bukan karena saya mampu, tapi karena Tuhan yang Maha Kuasa. Citra terdiam beberapa detik, lalu menatapnya sinis. Silakan, tapi ingat janji itu, Arif, kalau kau gagal, nama dan hidupmu akan hancur.
Ia lalu berbalik meninggalkan lorong itu. Arif berdiri diam, menatap ke arah pintu ICU yang tertutup. Hujan di luar makin deras, seperti ikut menyaksikan sebuah janji yang akan mengubah nasib keduanya antara hina dan keajaiban, antara sombong dan keinsafan. Malam itu, Arif berjalan perlahan menuju ruang ICU. Ia tidak membawa alat, tidak membawa obat, hanya sebotol air, selembar daun sirih, dan keyakinan penuh di dadanya bahwa tak ada penyakit yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Malam turun perlahan, menyelimuti rumah sakit dengan suasana sunyi yang mencekam. Lampu-lampu lorong berpendar redup, hanya bunyi mesin infus dan detak monitor jantung yang memecah kesunyian. Di ruang ICU nomor 7, Ibu Dokter Citra masih terbaring tak bergerak. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, hanya napas mesin yang membuat hidupnya bertahan. Pintu ruang itu perlahan terbuka. Arif masuk dengan langkah pelan, membawa botol air bening dan selembar daun sirih hijau yang baru ia petik dari taman rumah sakit sore tadi. Ia berhenti di samping ranjang, menatap wajah wanita tua itu dengan iba. "Assalamualaikum, Bu," ucapnya lirih. "Saya tahu, Ibu tak mendengar, tapi saya datang bukan untuk sombong, hanya ingin mencoba menolong dengan cara yang saya tahu." Dari balik kaca ruang ICU, Dokter Citra berdiri dengan kedua tangan terlipat di dada, menatap sinis. Di sampingnya, dua perawat ikut menyaksikan dengan wajah geli. "Astaga, dia benar-benar mulai ritualnya," bisik salah satu perawat sambil menahan tawa. "Lihat itu, air dan daun, seperti dukun kampung saja." "Citra, kau benar-benar akan biarkan dia?" tanya yang lain. Citra menatap tanpa ekspresi, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang bergejolak antara amarah, rasa ingin tahu, dan keputusasaan. "Biarkan saja," katanya datar. "Aku ingin lihat sejauh mana omong kosong itu bisa berjalan." Di dalam ruangan, Arif duduk bersila di samping ranjang. Ia menutup mata, kedua tangannya memegang botol air. Suaranya mulai terdengar pelan, bergetar tapi tenang. "Bismillahirrahmanirrahim." Ia mulai membaca doa-doa, kalimat demi kalimat. Suaranya seperti mengalun lembut menembus dinding ruangan. Suasana yang tadinya dingin perlahan terasa hangat. Angin seolah berhenti berhembus. Monitor jantung berdetak pelan dan teratur. Arif mengambil daun sirih, mencelupkannya ke dalam air, lalu menyentuh dahi sang ibu dengan lembut. "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, hidupkan kembali semangatnya. Jika belum waktunya pergi, berilah kesembuhan atas nama-Mu yang Maha Pengasih." Dari luar, salah satu perawat berbisik dengan nada sinis. "Kita lihat saja, mungkin sebentar lagi dia juga akan baca mantra atau panggil jin." Citra diam saja, tapi matanya mulai memandangi monitor pasien dengan tatapan gugup. Detak jantung ibunya, yang tadinya lambat dan tak stabil, perlahan mulai menunjukkan peningkatan kecil. "Bip, bip, bip." Nada itu terdengar lebih kuat. Salah satu perawat tertegun, menatap angka-angka di layar monitor. Tekanan jantungnya naik. "Dok," katanya pelan. "Apa?" Citra mendekat ke kaca, wajahnya berubah. Ia menatap ibunya yang tadi diam, kini jarinya bergerak sedikit. Arif tetap melanjutkan doanya dengan tenang, air mata jatuh di pipinya. Ia menunduk, lalu berbisik lembut di telinga wanita tua itu. "Ibu, anakmu menunggumu bangun. Ia butuh kasihmu. Kembalilah, Bu." Tiba-tiba, tangan wanita tua itu bergerak, pelan, tapi nyata. Jari-jarinya menggenggam selimut, matanya bergetar seolah ingin membuka. Citra spontan menjerit kecil. "Ibu!" Ia berlari masuk, mendorong pintu ICU tanpa peduli larangan. "Ibu, Ibu dengar aku," katanya sambil menggenggam tangan ibunya yang kini terasa hangat. Monitor berbunyi stabil, detak jantungnya kembali normal. Para perawat terdiam, menatap keajaiban itu dengan mata membulat. Sementara itu, Arif hanya tersenyum kecil, lalu mundur perlahan. Ia menunduk, berkata pelan, "Alhamdulillah, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Dia yang Maha Kuasa." Citra menatap Arif dengan mata bergetar. Wajahnya campuran antara kagum, bingung, dan malu. Namun gengsinya masih terlalu tinggi untuk bicara. Ia hanya menunduk, menatap ibunya yang kini perlahan membuka mata dan berbisik lemah. "Citra, jangan menangis, Nak. Ibu baik-baik saja." Tangis dokter muda itu pun pecah seketika. Sementara Arif berjalan keluar ruangan tanpa menoleh, meninggalkan mereka di antara keajaiban dan penyesalan yang baru mulai tumbuh. Pagi menyapa rumah sakit dengan sinar lembut yang menembus tirai putih. Burung-burung di taman bersuara pelan, seolah ikut merayakan keajaiban yang terjadi malam sebelumnya.
Seisi rumah sakit masih membicarakannya. Ibu dokter, Citra sadar dari koma setelah berbulan-bulan tak bereaksi. Yang lebih mengejutkan, semua itu terjadi setelah tukang bersih bernama Arif duduk berdoa di samping ranjangnya. Para perawat berbisik-bisik di lorong. Kau tahu, detak jantungnya naik saat Arif mulai membaca doa. Katanya cuma pakai air biasa, tapi hasilnya lebih dari obat. Mungkin ada sesuatu pada anak itu. Namun bagi dokter, Citra, semua itu terlalu sulit diterima akal. Ia menatap ibunya yang kini sudah bisa duduk, tersenyum lemah di ranjangnya. Setiap kali melihatnya membuka mata, hatinya terasa lega, tapi ada rasa lain yang lebih dalam, takut untuk percaya. Ia teringat kalimatnya sendiri beberapa hari lalu. Kalau kau bisa menyembuhkan ibuku dengan tahayulmu itu, aku akan jadi istrimu. Dan sekarang, ibunya benar-benar sadar. Tapi Citra, dengan semua gelar dan pengetahuannya, masih mencoba menyangkal. Ia menatap Arif yang datang pagi itu, membawa termos berisi air hangat untuk mengganti bunga di vas kecil. Arif melangkah pelan ke arah ranjang sambil menunduk sopan. Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah. Saya senang lihat Ibu sudah membaik. Ibu Citra tersenyum lembut. Waalaikumsalam. Nak Arif, terima kasih. Ya, aku dengar kau yang menemaniku malam itu. Arif menggeleng. Saya cuma duduk dan berdoa, Bu. Yang menyembuhkan bukan saya. Citra yang duduk di kursi samping ranjang langsung menatapnya dingin. Sudahlah, jangan terlalu rendah hati. Aku tahu apa yang orang-orang bicarakan. Semua menganggap kaulah penyebab ibuku sadar. Padahal mungkin, semua ini hanya kebetulan medis. Tubuh ibuku hanya bereaksi pada pengobatan terakhir. Itu saja. Nada suaranya datar, tapi matanya bergetar seperti seseorang yang sedang berusaha menolak kebenaran yang sudah terlalu nyata. Arif tersenyum kecil. Kalau memang begitu, saya ikut bersyukur. Dok, yang penting, Ibu sehat. Ibu Citra menatap putrinya, lalu berkata pelan, Citra, tidak semua yang tak bisa dijelaskan itu berarti salah. Kadang Tuhan menolong lewat cara yang tak bisa kau ukur dengan logika. Citra menunduk, menggigit bibirnya. Tapi, Bu, dia cuma tukang sapu. Bagaimana mungkin? Nak, kata ibunya lembut, Tuhan tidak melihat pekerjaan seseorang, tapi hatinya. Air mata hampir jatuh di pipi Citra, tapi gengsinya masih menahannya. Ia berdiri, meraih tas dokter di meja, lalu berkata pelan tanpa menatap Arif. Terima kasih, tapi aku tidak percaya ini karena doa-doamu. Aku percaya karena kebetulan. Arif hanya menunduk, lalu menjawab lirih. Tidak apa, Dok, kadang orang baru percaya setelah diuji rasa. Kalimat itu membuat langkah Citra terhenti sejenak di depan pintu. Namun ia tak menoleh. Hanya menggenggam erat tasnya dan berjalan cepat keluar ruangan. Di lorong, wajahnya berubah antara malu, bingung, dan takut. Setiap langkahnya terasa berat, karena jauh di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik. Bagaimana jika kebetulan itu memang keajaiban? Sementara di dalam ruangan, Ibu Citra menatap Arif penuh syukur. Nak, mungkin kau tidak tahu, tapi doa orang yang ikhlas kadang lebih kuat daripada ilmu siapapun. Arif tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu, kalau hati yang berdoa tulus, tak ada yang mustahil. Dan di luar ruangan, Dokter Citra berdiri di ujung koridor, menyandarkan kepala di dinding sambil menatap ke langit pagi yang berwarna kelabu. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah bukan oleh manusia, tapi oleh ketulusan yang tak pernah ia fahami. Malam turun perlahan di atas gedung rumah sakit itu. Hujan gerimis jatuh lembut, membuat suasana halaman belakang yang biasanya sepi kini terasa sendu. Lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan seorang pemuda yang tengah mengepel lantai basah Arif. Seperti biasa, dengan seragam pembersih yang sudah mulai lusuh. Namun malam itu, langkah seseorang menghampiri pelan dari arah koridor panjang. Langkah ragu, tapi penuh beban. Itu Dokter Citra. Wajahnya letih, matanya merah karena tak tidur. Sejak ibunya sadar, hatinya seperti diserang rasa bersalah yang tak berhenti. Setiap kali menatap wajah ibunya yang kembali tersenyum, terngiang-ngiang kalimatnya sendiri. Kalau kau bisa menyembuhkan ibuku dengan tahayulmu itu, aku akan jadi istrimu. Ucapan yang dulu ia lontarkan dengan tawa merendahkan, kini terasa seperti pisau yang menusuk balik ke dadanya sendiri. Ia berdiri di belakang Arif yang tengah mengepel lantai, dan berkata pelan, kau masih kerja sampai malam begini? Arif menoleh, terkejut, tapi tetap sopan. Oh, Dokter Citra, ya, kalau malam sepi, lebih mudah bersih-bersihnya. Citra menatap wajahnya yang tenang. Tak ada sedikit pun kesombongan di sana. Padahal pemuda inilah yang jadi buah bibir seluruh rumah sakit. Ia menarik napas dalam, menunduk.
Aku sudah lama ingin bicara, tapi aku malu. Arif berhenti bekerja, menaruh alat pel lantai di sudut ruangan. Tak perlu malu, Dok, saya hanya tukang bersih. Tak pantas membuat dokter sebesar Anda merasa sungkan. Citra menggigit bibirnya. Nada rendah itu bukan sarkasma, tapi keikhlasan yang membuatnya makin sesak. Jangan bicara begitu, katanya perlahan. Justru aku yang tidak pantas. Aku sudah menghina, menertawakan kepercayaanmu, bahkan menjadikan ibuku sebagai taruhan kata. Tapi ternyata, Tuhan membuktikan siapa yang benar-benar beriman. Suara Citra mulai bergetar, matanya mulai basah. Arif, aku minta maaf. Aku terlalu sombong dengan gelarku, dengan jas putihku, dengan pikiranku sendiri. Aku pikir ilmu dan logika bisa menjelaskan segalanya. Tapi ternyata tidak. Arif tersenyum kecil, menatap lantai yang baru saja dipel. Saya tak pernah marah. Dok, saya tahu. Kadang orang perlu diuji dulu baru bisa melihat dengan hati. Citra menatapnya dalam diam. Di bawah sinar lampu taman, wajah Arif terlihat damai seolah ia bukan pembersih rumah sakit, melainkan seseorang yang membawa ketenangan dari dunia lain. Dulu aku berkata kalau kau bisa menyembuhkan ibuku, aku akan menjadi istrimu. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum getir. Sekarang ibuku sembuh. Tapi aku sadar, aku tak layak untuk orang sebaik kau. Air mata menetes di pipinya, membaur dengan rintik hujan yang menetes dari atap. Arif menatapnya lembut, lalu berkata pelan, yang menyembuhkan bukan saya, Dok, semua dari Tuhan, saya cuma perantara kecil. Dan tentang ucapan itu, anggap saja dulu hanya emosi. Citra menggeleng pelan. Tidak, Arif. Ucapanku itu kutukan bagi diriku sendiri. Aku menertawakan sesuatu yang suci. Padahal Tuhan sedang menunjukkan kebesarannya lewat dirimu. Ia berjalan mendekat, menatap wajah Arif dengan mata yang kini jujur dan lembut. Kau pembersih rumah sakit, tapi hatimu jauh lebih bersih dari hatiku. Sunyi mengalun, hanya suara hujan dan detak jam di dinding yang menemani. Arif menunduk sopan, lalu menjawab. Yang penting sekarang ibu sudah sehat. Dok, itu saja sudah cukup bagi saya. Citra menggenggam ujung jas putihnya erat-erat, lalu berucap pelan sambil menatap ke tanah. Aku ingin kau tahu, Arif. Sejak malam itu, aku tak bisa lagi memandangmu sebagai tukang bersih. Kau sudah membuka mataku. Mungkin Tuhan memang menurunkan malaikat dalam wujud manusia sederhana. Arif tersenyum, lalu berkata lirih. Malaikat tidak kotor, Dok, saya masih manusia, penuh dosa. Citra tertawa kecil di sela tangisnya. Kalau begitu, biarkan manusia berdosa ini belajar dari yang lebih ikhlas. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dokter, Citra menunduk di hadapan seorang pembersih rumah sakit. Bukan karena ia kalah, tapi karena akhirnya ia sadar kerendahan. Hati adalah bentuk tertinggi dari pengetahuan. Matahari pagi menembus jendela besar ruang perawatan. Burung gereja bertengger di pinggiran atap, berkicau seolah membawa kabar damai. Di ranjang tengah ruangan, Ibu Dokter, Citra duduk sambil tersenyum. Tubuhnya kini benar-benar pulih. Rumah sakit itu kini ramai dengan cerita tentang keajaiban. Para perawat, dokter, bahkan pasien mulai percaya bahwa Tuhan menolong lewat siapapun. Bahkan dari seorang pemuda pembersih bernama Arif. Namun bagi Dokter, Citra, hari itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Sebuah janji, yang dulu ia ucapkan dengan kesombongan, tapi kini menjadi beban dalam hatinya. Siang itu, Arif seperti biasa menyapu halaman depan rumah sakit. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga kamboja dari taman kecil di dekat parkiran. Ia mengenakan seragam birunya yang mulai pudar, tapi tetap rapi. Langkah seseorang terdengar mendekat dari belakang. Suara sepatu hak tinggi tegas, tapi kali ini tidak lagi angkuh. Arif menoleh. Di hadapannya berdiri Dokter Citra, memakai jas dokter putih yang bersih, rambutnya diikat rapi, tapi matanya merah seperti habis menangis. Selamat siang, Dok, kata Arif sopan, menunduk sedikit. Citra menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, aku sudah menandatangani surat pengunduran diriku. Aku akan cuti beberapa bulan untuk menemani ibu. Arif sedikit terkejut, tapi hanya mengangguk pelan. Itu keputusan baik. Dok, ibu pasti senang. Citra menatapnya lama. Arif, aku datang bukan hanya untuk pamit. Ia mendekat perlahan, menatap pemuda itu dengan mata yang kini dipenuhi rasa sesal, hormat, dan haru yang tak bisa diucapkan dengan kata. Aku pernah menghinamu. Aku pernah berkata kalau kau bisa menyembuhkan ibuku, aku akan jadi istrimu. Dan ketika ibuku sembuh, aku pura-pura lupa. Aku menolak percaya, karena aku takut mengakui kebodohanku sendiri. Arif terdiam,
menatap tanah basah di bawah kakinya. Saya tak pernah menganggap serius kata-kata itu. Dok, saya tahu, itu hanya ucapan marah. Citra menggeleng. Tidak, Arif. Justru karena aku mengucapkannya dengan sombong, aku harus menebusnya dengan kejujuran. Ia menunduk, lalu berlutut di hadapan Arif. Seorang dokter berlutut di depan tukang bersih rumah sakit. Semua yang lewat di koridor menatap dengan mata terbelalak, tapi Citra tak peduli. Maafkan aku, Arif, maafkan semua ejekanku. Kau orang pertama yang menunjukkan bahwa mukjizat masih ada. Air matanya jatuh membasahi lantai yang baru saja dipel. Arif segera menunduk, memegang bahunya pelan agar ia berdiri. Jangan seperti ini, Dok. Saya hanya berdoa, selebihnya semua karena Tuhan. Citra berdiri, menatapnya dengan senyum lemah. Aku tahu, tapi kau juga harus tahu, kalimatku dulu akan selalu jadi luka di hatiku. Dan kalimatmu waktu itu akan selalu aku kenang. Arif mengernyit bingung. Kalimat saya, Citra mengangguk, lalu menirukan dengan suara bergetar. Kadang orang baru percaya setelah diuji rasa. Matanya basah. Sekarang aku tahu rasanya diuji, Arif, dan aku percaya. Keheningan menyelimuti halaman itu. Angin pagi berhenti sejenak, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Arif tersenyum, menatap langit. Kalau begitu, ujian itu tidak sia-sia, Dok. Citra menghela napas, lalu berkata lirih. Kau masih memanggilku, Dok? Padahal sekarang aku lebih pantas disebut muridmu. Arif tertawa kecil, menunduk sopan. Saya tetap panggil begitu, karena bagi saya, dokter tetaplah orang yang menyembuhkan. Bedanya, sekarang dokter sudah tahu bahwa ada yang lebih tinggi dari ilmu. Citra tersenyum, lalu berkata pelan, hampir berbisik, kalau waktu bisa diulang, aku tak akan berkata dengan hinaan seperti dulu. Tapi mungkin Tuhan memang ingin aku menyesal, supaya aku belajar rendah hati. Ia melangkah menjauh perlahan, sambil menatap wajah Arif untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Arif, kau bukan tukang bersih. Kau penyembuh hati yang sombong seperti aku. Arif menunduk, membalas dengan suara lembut. Dan kau dokter yang akhirnya menemukan makna kesembuhan yang sejati. Hari berganti minggu, dan dokter, Citra benar-benar meninggalkan rumah sakit itu. Namun di dinding dekat taman, masih tergantung potongan kertas kecil bertuliskan, keajaiban bukan terjadi karena tangan manusia, tapi karena hati yang tulus. Arif, petugas kebersihan. Setiap kali seseorang membaca tulisan itu, mereka terdiam sejenak. Dan di hati dokter, Citra yang jauh di tempat lain, kalimat itu akan selalu bergaung. Kadang orang baru percaya setelah diuji rasa.